Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Makan Bergizi Gratis untuk Generasi yang Sehat. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu Pak Nuce Marlianto dan juga Pak Ansori Tawakal. Saya ingin ke Pak Nuce nih. Tadi kan kita sudah ngobrol dengan Pak Ansori bahwa 10.000 adalah angka yang tepat, memperhatikan aspek perekonomian negara, juga memperhatikan ini adalah nilai yang cukup untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak kita di generasi yang akan datang. 10.000 ini bisa apa ada di dalam satu piring nih Pak, idealnya supaya masyarakat juga nanti tergambar, karena kan Bengkulu hari ini belum berjalan program ini. Ya. Tadi seperti yang dijelaskan tadi Pak ya, bahwa 10.000 itu untuk Bengkulu itu sudah cukup sekali karena kalau untuk di Bengkulu, kenapa? Itu tadi karena untuk di Bengkulu sendiri, apakah dengan kekayaan, dengan hasil bumi kita juga, dengan katakanlah dengan apa yang ada di sekitar juga kita, itu bisa sekali didapat dengan gampang. Itu 10.000 itu tadi kebutuhan yang paling penting itu ya tadi ya gimana, apakah masyarakat apa? Belajar ini apa sih yang dibutuhkannya di umur mereka ini gitu loh. Yang utama itu yang paling maunya itu energi, artinya mereka butuh karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bisa kita ambil dari, karena kita orang Bengkulu ini nasi biasanya tuh nasi, selain nasi belum makan nasi belum makan. Belum makan, padahal udah makan lontong, udah makan bubur, belum ketemu nasi. Jadi itu kan kebiasaan kita di Bengkulu. Terus tadi ada apa untuk hewani juga, protein hewani. Protein itu nggak mesti harus daging juga. Artinya banyak sekali opsi-opsi lainnya seperti ada ikan, ada kita sebagai negara apa sih daerah-daerah pantai, daerah perairan juga. Ikan itu gampang sekali. Mau ikan laut, mau ikan tawar itu banyak sekali. Dan terus apalagi ada telur juga itu untuk hewani. Nah untuk proteinnya nabatinya itu ada tempe, ada tahu, ada kacang-kacangan. Jadi mindset kita itu jangan seperti yang kayak di buku. Oh, makanan begitu ada daging, ada ikan sebesar dagingnya ini. steak pula ya Bang. Iya, itu udah memang kalau kita berpikir aspal itu nggak cukup benar. Kalau kita lihatnya berdasarkan gambar yang ada di flyer, karena ya harus ada kentang, harus ada steak juga, memang nggak cukup. Tetapi kan kita memberikan edukasi ke masyarakat itu. Oh ini loh yang dibutuhkan tuh. Yang dibutuhkan bukan masalah daging atau ayamnya, tetapi zat esensial yang ada dalam tubuhnya itu. Di dalam bahan itu tadi, seperti tadi protein hewani, protein nabatinya juga, ada lemak esensialnya juga. Terus belum lagi ditambah dengan apa namanya zat-zat esensial lainnya. Jadi untuk 10.000 itu menurut saya cukup. Itu cukup. Dan yang pastinya anak-anak itu tadi ya di rumah pun dia sudah dapat apa katakanlah pakan sendiri, bukan berarti dia satu hari itu benar-benar hanya memakan program itu saja. Artinya katakanlah program yang diberikan pemerintah itu sebagai tambahan Pak ya mungkin Pak ya, bukan pokok. Artinya tidak dengan program tadi sudah makan, tetapi dengan tambahan yang diberikan pemerintah, alangkah lebih baiknya mereka akan mendapatkan gizi yang lebih baik dari yang mereka dapatkan dari sebelumnya di rumah gitu ya. Iya. Tapi kan tidak semua sekolah, tidak setiap sekolah punya wawasan tentang gizi yang seimbang itu seperti apa. Ya. 10.000 ini kalau kita berikan dengan yang tidak bergizi mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah ini seperti apa idealnya? Kalau menurut Abang, kalau menurut Bapak, sorry. Oke. Jadi ya ini, jadi kita ke masyarakat tuh jangan hanya diberikan ini makanannya atau ini yang kalian makan, tetapi beri edukasi dulu. Apa sih yang dibutuhkan tubuh tadi seperti yang saya sebutkan tadi? Oh ini karbohidrat, oh ini lemak, oh ini protein, oh ini zat-zat esensial lainnya. Ini yang harus kita jelaskan dan ini didapat dari mana? A, B, C, D, F, G itu sudah kita jelaskan seperti tadi. Oh karbohidrat dapatnya di beras, di nasi, kentang, jagung dan lain-lainnya, di umbi-umbian. Oh nah protein nabati ada di mana? Protein hewani ada di mana, lemak nabati di mana, lemak hewani. Jadi itu yang paling penting, bukan produk yang kita berikan. Benar kata siapa Profesor tadi.
takutnya masyarakat salah persepsi nih, 10.000 ini dapat apa. Nah, artinya yang paling penting itu bagaimana kita memberikan edukasi. Kalau untuk petugasnya saya yakin mereka sangat paham. Saya khawatirnya apa yang diberikan petugas itu tidak dipahami oleh masyarakat yang nerima, seperti yang di TV. Apa sih ini? Cuma ini doang. Cuma susu kotak yang banyak viral-viral ini. Padahal kan tidak seperti itu sebenarnya. Banyak sekali opsi-opsi yang bisa dipilihkan bagaimana masyarakat bisa diberikan makanan yang bergizi, berbagai variasi juga. Jangan sampai nanti, wah, ayam lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau awal-awal ayamnya senang, tapi bulan depan dia nggak mau lagi ayam pastinya, atau telur lagi katanya. Artinya memang perlu diberikan edukasi baik itu kepada petugasnya, terutama kepada masyarakatnya. Itu penting sekali. Oke, karena juga petugas harus bisa memfilter dengan baik gitu ya. Bagaimana gitu. Angka ini bisa ketika dimakan oleh anak-anak nantinya dalam sebuah makanan itu benar-benar gizi yang seimbang gitu. Gizi yang seimbang, dan pastinya juga dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan hanya menunjang program tadi, tetapi menunjang bagaimana masyarakat, terutama ibu-ibu, bagaimana dia bisa mengolah, oh ternyata duit 10.000 itu bisa kok seperti ini. Nah, artinya kan bisa mereka mengolah kandungan uang. Kalau bahasanya di TikTok itu uang akan bisa diolah tepat pada istri yang tepat. Ini katanya 10.000 aja bisa beli ini beli. Ya ada yang sampai ada wacananya gitu kan, bahwa ya 10.000 kasih aja sama orang tuanya biar orang tuanya yang masak di rumah. Gimana kalau menurut Bapak? Nah, kalau seperti itu beda lagi. Mungkin kalau menurut saya pribadi, kalau kita memberikan uang sebenarnya bukan berarti kita tidak mempercayai masyarakat, atau tetapi kita bisa melihat, oh begini program yang nyata yang dilaksanakan oleh program Pak Prabowo dan Gibran ini secara realnya juga, bukan uangnya. Kalau uang itu bukan, menurut saya kurang tepat sasaran ketika kita menyampaikan, tetapi dengan memberikan makanan yang siap saji tinggal dimakan dengan anak-anak, kita akan mendapatkan efek yang nyata nantinya. Kalau kita berikan uang tadi, khawatirnya pengolahannya tidak tepat seperti itu. Atau bisa jadi tidak dibelikan makanan gitu ya. Nah, itu yang buruknya seperti itu kan nanti. Oke. Semakin menarik pembahasan kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.